wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan pers yang saya hormati, pertama saya atas nama tim hukum mengapresiasi kepada teman-teman yang sudah hadir di tempat ini untuk mendengarkan keterangan pers dari klien kami, Ibu Eliana Wibowo, yang adalah salah satu pendiri Bluebird, pemegang saham Bluebird. Oleh karena itu, saya didampingi oleh tim hukum saya, teman-teman saya, ada Pak Anggara, ada Pak Davi, dan ada Pak Asis yang hadir hari ini, mendampingi Ibu Eliana. Ibu Eliana akan sendiri memberikan keterangan pers berkaitan dengan sejarah lahirnya Bluebird dan sampai dengan terjadinya kekerasan fisikis yang dialami oleh beliau. Sengaja kami bawa tape recorder jadul. Kami sebentar akan putar bagaimana peristiwa kekerasan yang terjadi pada waktu 22 tahun yang lalu. Dan rekaman ini sudah ada di Polda Selatan. Anehnya perkara ini dihentikan. Kita berharap sebenarnya melalui komisi pers ini supaya Kapolri dengar. Jangan lagi ada polisi nakal. Rakyat sedang menuntut keadilan. Oleh karena itu, Ibu Eli, saya persilakan untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sejarah. Nanti akan ada tanya jawab, ya. Tapi saya mau sampaikan bahwa di dalam keterangan pers ini sudah ada data informasi yang cukup banyak. Jadi yang sifatnya informatif nggak usah ditanyakan, karena nanti bisa dilihat di catatan not. Nanti hal-hal yang prinsipil aja yang akan ditanyakan kepada Ibu Eli. Tapi Ibu Eli minta maaf tidak lama karena masih ada urusan penting. Nanti setelah Ibu Eli tanya jawab 2-3 pertanyaan, nanti kami tim hukum yang lanjutkan karena beliau masih ada urusan lain. Oleh karena itu saya serahkan mic kepada Ibu Eli untuk menyampaikan apa yang dialami selama ini terhadap konflik daripada Bluebird Group. Saya persilakan Ibu Eli. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media pers yang hadir pada hari ini. Ada sedikit klarifikasi dan penjelasan penelitian dari saya. Deketin aja mic-nya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media pers yang hadir pada hari ini untuk waktu luangnya. Ya. Oke, ada sedikit klarifikasi dan penjelasan mengenai pendirian Bluebird Group dari saya sendiri, Eliana Wibowo, sebagai anak pendiri utama Bluebird Group itu sendiri. Pertanyaannya adalah mengapa saya perlu hadir secara langsung pada acara ini? Hal ini dikarenakan saya merasa perlu menjelaskan sendiri sejarah berdirinya taksi Bluebird itu sendiri dan peristiwa-peristiwa kekerasan fisik terhadap diri saya dan ibu saya kala itu. Saya mengamati pemberitaan yang beredar sudah menjurus pada upaya pemutarbalikan fakta atau pengaburan fakta pasca saya menggugat pra peradilan dan gugatan perdata PMH perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Selatan yang melalui tim hukum kuasa saya yang saya tunjuk. Menurut saya, pemberitaan yang beredar di publik saat ini adalah pemutarbalikan fakta hukum atau pengaburan fakta yang sesungguhnya. Adanya klaim dari manajemen Bluebird Tbk, Saudara Sigit Soeharto Djoko Sutomo dan Saudara Yusuf Salman bahwa Bluebird Group adalah milik hanya satu keluarga saja, yaitu Ibu Mutiara Djoko Sutomo. Adalah sebuah penyesatan informasi atau pembohongan publik. Itu yang dapat saya katakan.
Apalagi Bluebird saat ini sudah merupakan perusahaan terbuka. Transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat mutlak sebuah perusahaan terbuka untuk menghindari pemutarbalikan fakta yang dapat merugikan kepentingan publik dan kepentingan pemegang saham itu sendiri. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin melakukan klarifikasi dan memberikan penjelasan seputar pendirian perusahaan Bluebird Group, kasus kekerasan fisik, psikis, dan pendirian perusahaan dalam perusahaan atau kanibalisasi yang telah mengakibatkan kerugian besar bagi saya dan keluarga saya itu sendiri. Suryo Wibowo adalah pendiri utama perusahaan Bluebird Group sebenarnya. Perlu saya jelaskan, ayah saya, almarhum Suryo Wibowo, pria kelahiran Ponorogo, Jawa Timur, 1 Januari 1921, adalah putra dari pengusaha besar dan terkenal dari Ponorogo dan Surabaya, Jawa Timur. Namun demikian, dalam kesehariannya, beliau sangatlah bersahaja dan bersifat menerima. Sejak dahulu, orang tuanya sudah memiliki berbagai macam usaha di Jawa Timur, seperti pom bensin, perusahaan batik, pabrik rokok, perusahaan importir makan dan minuman dari Eropa kala itu, toko emas, berlian, hiasan, dan lain-lain. Pada akhir tahun 1940-an, keluarga mereka pindah ke Jakarta dan meneruskan usaha-usahanya, yaitu pabrik rokok, batik, pabrik kembang api, transportasi, dan importir makan, serta perdagangan perhiasan. Almarhum Suryo Wibowo itu sendiri bersama istrinya, Yanti Wiryanto, yang juga putri pengusaha tekstil besar dari Pekalongan, sejak tahun 1950-an telah berkecimpung juga dalam bidang usaha transportasi di Jakarta, yaitu contoh perbengkelan Superben, Jakarta Semarang, Jakarta Jawa Tengah, Jawa Timur, taksi limusin, Mercedes-Benz, Opel, Holden, Fiat, dan lain-lain. Dan kami mendapatkan, keluarga saya, khususnya kedua orang tua saya, kami mendapatkan penunjukan langsung kala itu dari Presiden RI, yaitu Insinyur Soekarno, untuk melayani transportasi Asian Games tahun 1962 kala itu, serta memiliki dealership mobil Eropa, Fiat, sasis truk, dan lain-lain. Juga pada tahun 1967, almarhum Suryo Wibowo itu juga telah memiliki suatu bank swasta di Jakarta Pusat yang kala itu bernama Bank Perimbangnya. Pertemuan dua keluarga, yaitu keluarga Suryo Wibowo, ayah saya, dan Mutiara Djoko Sutomo. Pada kesempatan ini saya perlu jelaskan awal terjadinya perkenalan dua keluarga tersebut, yaitu keluarga saya sendiri dan keluarga almarhumah Mutiara Djoko Sutomo. Menurut informasi dan keterangan dari kedua orang tua saya, pada suatu hari tahun 1968, almarhumah Mutiara Djoko Sutomo serta seorang menantu perempuannya, yaitu Doli Regar atau ibu dari Sigit Soeharto, mendatangi kediaman almarhum Suryo Wibowo di Jalan Raya Taman Sari, Jakarta Pusat, dan memohon untuk menitipkan dua buah kendaraan bekas kendaraan dinas warisan mendiang suaminya pada perusahaan almarhum Suryo Wibowo. Karena keluarga almarhumah Mutiara Djoko Sutomo kala itu telah mendengar dan mengetahui bahwa almarhum Suryo Wibowo itu, yaitu ayah saya, adalah salah seorang pengusaha transportasi besar yang sudah sangat berkembang di Jakarta, yang telah memiliki taksi bedrijf, bahasa Belanda ya, artinya izin taksi resmi dan perusahaan taksi resmi, beserta pool dan segala fasilitas yang menunjangnya kala itu. Sebenarnya kala itu bisa juga keluarga almarhum Suryo Wibowo, khususnya kedua orang tua saya, menolak permohonan dari almarhumah Mutiara Djoko Sutomo dan keluarganya untuk bekerja sama penitipan dua mobil taksi itu, karena kami sudah sangat mencukupi, karena kami sudah mempunyai berpuluh-puluh mobil limusin saat itu kan, karena setelah melayani Asian Games 1962. Tetapi karena rasa belas kasihan, dalam kurung belas kasihan pada keluarga mereka yang kala itu Ibu Djoko Sutomo, Ibu Mutiara ya, dan mantunya datang di waktu sore-sore hujan di kediaman kami dengan berjalan kaki membawa payung. Maka keluarga almarhum Suryo Wibowo pun
tidak tega lah, dan kami langsung memberikan bantuannya kepada mereka, yaitu menerima penitipan kedua buah kendaraan tersebut di dalam perusahaan ayah saya dalam bentuk pertaksian yang resmi. Selanjutnya pada tahun 1971 Gubernur DKI Jakarta khususnya Ali Sadikin mengeluarkan izin resmi taksi berargometer dengan persyaratan yang cukup ketat kala itu, antara lain harus menyediakan minimum 100 unit kendaraan baru dan harus memiliki lahan pool sendiri, tidak boleh menyewa, harus dimiliki oleh pengusaha tersebut yang ingin mendapatkan izin taksi resmi dengan argometer beserta semua fasilitas penunjangnya. Kebetulan pada saat itu tahun 1971 yang dapat memenuhi persyaratan tersebut dari Gubernur DKI adalah keluarga Suryo Wibowo berupa sebuah perusahaan yang kredibilitas dan finansialnya telah mapan saat itu, yaitu kedua orang tua saya sudah memiliki PT Semupo dan lahan pool dan bengkelnya beserta SDM handal yang dimilikinya di Jalan Garuda nomor 8890 Kemayoran, Jakarta Pusat, yang sampai saat ini masih digunakan sebagai pool, dan kendaraan kantor Uber taksi adalah milik keluarga saya Surubowo, antara lain yaitu milik saya dan kakak saya sebagai ahli waris dari almarhum Surubowo. Nah, sehingga dengan segala pengalaman dan pengalaman mengelola usaha dengan transportasi beserta fasilitas yang dimiliki oleh PT Semupo saat itu, berakhirnya tahun 1971 di bulan November kami mendapatkan izin usaha pertaksian DKI itu dari Gubernur Ali Sadikin, karena sudah dinilai perusahaan ayah saya itu sudah kredibilitas dan memenuhi persyaratan yang diminta oleh Gubernur saat itu. Perubahan PT Swindu Taksi menjadi PT Bluebird Taksi. Menindaklanjuti penunjukan izin usaha pertaksian DKI tersebut pada PT Semupo tersebut, maka kedua keluarga Suryo Wibowo dan Mutiara Jogostono mendirikanlah sebuah perusahaan baru yang dinamakan PT Swindu Taksi. Pada saat itu PT Swindu Taksi dengan mudah mendapatkan semua sejumlah pinjaman dana usaha dari beberapa bank terkemuka di Jakarta, dan jelasnya juga dari modal pribadi kedua orang tua saya jelasnya, ya kan. Kalau kredit bank kan bapak-bapak tahu tidak mungkin 100% finance from the bank, right? Jadi of course dari kedua orang tua saya sebagiannya. Terus ya, kita dengan mudah mendapatkan pinjaman dana usaha tambahan dari beberapa bank terkemuka di Jakarta karena kredibilitas dan nama baik almarhum Bapak Surobowo sebagai personal director waktu itu, dan PT Semupo juga perusahaan ayah saya sebagai bank director. Sebab kalau tidak begitu kan Bapak tahu, nggak mungkin lah bank-bank memberikan dengan mudah kredit yang cukup besar untuk membeli 100 mobil kala itu, dan argometernya, radio taksinya, dan penunjang-penunjangnya, ya. Kemudian dengan perkembangan perusahaan taksi yang semakin membaik pada tahun 1980-an, para pendiri PT Swindu Taksi, dua keluarga tersebut, keluarga ayah saya dan keluarga Mutiara Jogostono, telah sepakat melalui rules mengubah nama perusahaan kami dari PT Swindu Taksi menjadi PT Bluebird Taksi. Sehingga sejarah pendirian taksi Bluebird itu sendiri dimulai dengan awalnya PT Semupo, lalu menjadi PT Swindu Taksi, dan yang merupakan cikal bakal dari Bluebird Group itu sendiri. Sebetulnya sampai sekarang, ya, karena cikal bakalnya kan kalau tidak ada PT Semupo yang pertama kali menanggung izin dari Gubernur DKI, kan it's impossible to get that license at that time. Nggak mungkin juga gitu. Karena kan persyaratan dari Gubernur Ali Sadikin cukup ketat lah saat itu, ya, karena saat itu saya dengar Gubernur Ali Sadikin ingin membuat Jakarta itu seperti negara-negara maju di Asia Tenggara, contohnya Singapura dan Malaysia, yang semua taksinya dengan berargometer, dengan resmi, dan tidak ada lagi taksi gelap saat itu. Dalam perjalanannya, PT Swindu Taksi telah memiliki berbagai anak perusahaan, antara lain PT Bluebird Charter Bus dan lain-lain. Pada sekitar tahun 1990-an, PT Bluebird Taksi tersebut juga memiliki anak perusahaan antara lain PT Single Indonesia,
Hotel Holiday Inn Resort Lombok, Rita Warehouse, dan lain-lain, PT Silverbird dan lain-lain, PT Restu Ibu, Karoseri, dan lain-lain. Sehingga sebenarnya pendiri utama PT Bluebird Group itu sendiri, dalam kurung PT Bluebird Taksi yang dahulunya bernama PT Suryo Taksi dan sebelumnya PT Semupu adalah almarhum Bapak Suryo Wibowo dan almarhumah Ibu Mutiara Kusutomo awalnya. Peristiwa kekerasan fisik psikis terhadap keluarga Suryo Wibowo. Perlu saya sampaikan, pada tanggal 10 Mei tahun 2000, ayah saya, Bapak Suryo Wibowo, meninggal dunia di Jakarta karena sakit. Pada tanggal 23 Mei tahun 2000, ironisnya 13 hari setelah ayah saya meninggal, jadi kami masih dalam suasana duka yang mendalam, terutama ibu saya dan saya sendiri ya. Diadakan RUPS tanggal 23 Mei tahun 2000, jam 14 WIB, pukul 14 WIB diadakan RUPS di gedung Bluebird Group, lantai 3, Mampang Perapatan Raya nomor 60, Jakarta Selatan. Tapi tragisnya sejak awal RUPS hingga akhir rapat tersebut, Dr. Purnomo Prawiro berteriak-teriak dan secara terus-menerus membentak-bentak Ibu Yanti Wirianto dan saya, Elena Wibowo, dengan sangat kasarnya, yang mana sebetulnya akar permasalahan sebenarnya yaitu keluarga Dr. Purnomo Prawiro ingin menguasai saham-saham Bluebird Group dari keluarga almarhum ayahanda, yaitu Bapak Suryo Wibowo. Setelah selesai rapat tersebut sekitar pukul 15.45 dan rapat terburu-buru diselesaikan jauh sebelum waktu yang ditetapkan ya, dengan histerisnya Dr. Purnomo ya, mentak-mentak kami, berteriak-teriak, nanti ada contohnya ya di depan ruang rapat tersebut, dengan tiba-tiba rapat dibubarkan dan begitu pintu ruang rapat direksi dibuka, tiba-tiba Purnomo Prawiro beserta keluarganya, istrinya Endang Basuki, anaknya Noni Purnomo dan menantunya kala itu Dr. Indra Marti beserta sejumlah besar pasukan keamanannya yang berbadan tegap dan besar yang mengerikan itu telah mengepung, mengeroyok dan menganiaya dan memaki-maki dan membantai, memukuli, menendang dan mendorong ibu saya Yanti Wirianto. Kebayang kan saudara-saudara, Ibu Yanti itu saat itu ibu saya sudah umur 74 tahun, sudah sepuh dan baru menjanda 12 hari. Ditinggal mati, tinggal meninggal suaminya. Dan saya sendiri Elena Wibowo. Jadi kami berdua itu dengan sadis biadab, maaf ya, dalam hal ini karena saya korban, saya wajar mengatakan sadis dan biadab dan sangat kejamnya mereka melakukan penganiayaan dan pengeroyokan itu sehingga mengakibatkan luka-luka memar dan lebam pada wajah, seluruh tubuh dan tangan dan kaki pada ibu saya yang Wirianto dan saya sendiri Elena Wibowo. Sungguh merupakan suatu perbuatan yang tidak berikan manusia. Menurut saya demikian, karena dilakukan oleh keluarga terpandang dan keluarga dokter saat itu kan. Pada tanggal 25 Mei 2000, korban yaitu saya dan ibu saya melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut ke Polres Jakarta Selatan. Walaupun pelaporan tersebut sudah disertai hasil visum dari rumah sakit, alat bukti, beberapa orang saksi, kunci yang cukup, apalagi penyidik Polres Jakarta Selatan telah menetapkan Dr. Purnomo Prawiro, Endang Basuki, Noni Purnomo, dan Dr. Indra Marti menjadi tersangka dalam kasus tersebut, dan laporan polisi ini harus dilanjutkan kepada pihak jaksa berdasarkan keputusan pra-peradilan PN, harus di P21 saat itu dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Tetapi tiba-tiba kasus tersebut ditarik ke Polda Metro Jaya dari Polres Selatan dengan alasan supaya lebih dapat atensi dari pimpinan Polda. Tetapi kenyataannya kok berbalik, sangat ironis. Pada bulan Maret 2002, kasus tersebut tiba-tiba malah di SP3 oleh pihak PMJ, Polda Metro Jaya, pada tanggal 28 Maret 2002, kalau saya tidak salah ya. Itu suatu perbuatan yang tanda tanya besar ya menurut kami, karena sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan P21, sedang kejaksaan juga memberikan demikian, dan kami juga sudah memenangkan pra peradilan 2 kali yang untuk dilimpahkan berkas, tapi tidak dilaksanakan, malah di SP3. Itulah tragisnya.
Pada tanggal 10 Juni tahun 2000, Ibu Mutiara Djoko Stono meninggal dunia di Jakarta. Pendirian perusahaan dalam perusahaan atau kanibalisasi. Pasca peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan korban yaitu Ibu Yanti dan Lili Wibowo tidak berani lagi memasuki gedung Bluebird tersebut dan pool-pool lainnya milik kami juga ya. Tahun 2001 keluarga Purnomo Prawiro tiba-tiba dan Chandra Soeharto almarhum mulai mendirikan perusahaan taksi dan bus pariwisata yang serupa dengan induk company kami yaitu Bluebird Taxi dan Big Bird yang dinamakan juga sama yaitu PT Bluebird dan PT Big Bird Pusaka, tapi produknya sama yaitu taksi Bluebird di jalan dan bus Big Bird. Sehingga saya rasa itu cukup mengecoh publik ya, masyarakat tidak tahu ini yang mana gitu. Di mata masyarakat kan hanya ada satu Bluebird gitu. Padahal beda usia berdirinya saja sudah beda 3 dekade. Yang kita sebut aslinya saja 1971 yang kami dirikan bersama-sama, 2 keluarga ya, keluarga almarhum saya sama Ibu Djoko Stono 71. Sedangkan yang Bluebird Tbk itu didirikan tahun 2001 dan keluarga saya tidak diikut sertakan dan tanpa sepengetahuan kami ya. Nah terus jadi kami sebut, maaf sekali lagi, kanibalisasi atau perusahaan makan perusahaan dalam hal ini, di mana manajemen perusahaan-perusahaan pribadi tersebut dari milik mereka dicampur adukan dengan manajemen PT Bluebird Taxi dan PT Big Bird yang awal yang didirikan dari tahun 1971 dan 1978 karena Big Bird berdiri tahun 1978. Dalam perjalanannya, Purnomo dan Chandra Soeharto tidak mengembangkan atau mengurus dengan baik PT Bluebird Taxi dan PT Big Bird yang berdiri awalnya, melainkan mereka sangat gencar dan hanya mengurus dan mengembangkan PT Bluebird dan PT Big Bird Pusaka mereka sendiri atau perusahaan pribadi mereka di gedung yang sama, di tempat yang sama, dengan manajerial dan manajemen yang sama, bahkan karyawan yang sama dan lain-lain. Sehingga saat ini jumlah aset dan kekayaan perusahaan-perusahaan pribadi mereka yaitu PT Bluebird dan PT Big Bird Pusaka mereka yang terus terang keluarga saya tidak mempunyai saham di dalam itu yang seperti digembar-gemborkan oleh pihak Sigit Soeharto dan jubirnya siapa Salman ya, Yusuf Salman. Nah, kekayaan mereka itu bisa dalam singkat jauh melampaui jumlah aset dan kekayaan PT Bluebird Taxi dan PT Big Bird asli itu sendiri yang lebih dahulu 3 dekade sebelumnya berdiri. Pada tanggal 7 Juli 2013 dan tanggal 10 Juli 2013, keluarga Bapak Purnomo Prawiro sekali lagi dan keluarga Chandra Soeharto menyelenggarakan TRUPS tahunan dan luar biasa yang memutuskan untuk diberlakukannya sistem MOB, yaitu manajemen operasional bersama di antara perusahaan-perusahaan pribadi mereka, yaitu PT Bluebird, PT Pusaka Djoko Stono, PT Big Bird Pusaka dan lain-lain yang kami tidak memiliki tentunya, dengan PT Bluebird Taxi itu sendiri. Tetapi ironisnya dari manajemen operasional bersama itu kok tidak itu fair ya, hanya menguntungkan sepihak, yaitu yang diuntungkan perusahaan mereka sendiri. Tetapi di sisi lain PT Bluebird Taxi kami sendiri adalah sangat dirugikan dan membuat perusahaan kami tersebut menjadi sangat terpuruk kondisinya, bahkan tragis hingga saat ini semakin menurun dan menurun seperti mau dieliminasi. Tuntutan atau permohonan dari pihak saya selaku korban yaitu satu. Teman-teman semua yang hadir, saya minta perhatiannya. Yang di belakang kalau nggak mau dengar, jangan mengganggu yang mau dengar ya. Ini kita serius. Terima kasih. Tuntutan atau permohonan dari pihak saya. Nomor 1, saya memohon dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar membersihkan mafia peradilan yang masih bergentayangan di dalam dunia peradilan kita saat ini. Saya sebagai pemegang saham pendiri utama dari kedua orang tua saya dari Bluebird Group sampai hari ini belum menerima pembagian dividen selama kurang lebih 10 tahun lebih, bahkan mencapai 11 tahunan.
sampai dengan permohonan gugatan ini kami sampaikan. Nomor 2, saya juga memohon dengan hormat kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk atas nama hukum dan keadilan agar segera memerintahkan Kapolda Metro Jaya membuka kembali kasus saya yang sudah dihentikan oleh mantan Kapolri Jenderal Bambang Indarso Danuri yang dahulu Direktur Dirserse pada tahun 2002 dengan laporan polisi nomor 1172/935/K/5 Karomawi /2000/Res Jaksel pertanggal 25 Mei tahun 2000 terhadap para tersangka yaitu Dr. Purnomo Prawiro, Endang Basuki, Noni Purnomo, dan Indra Nakti. Nomor 3, saya memohon dengan hormat kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK Republik Indonesia untuk mengawasi secara ketat kepada para hakim khususnya jaksa dan polisi yang terlibat dalam proses perkara yang sedang kami ajukan ini, yaitu perkara peradilan dan gugatan PMH di PN Jakarta Selatan khususnya, untuk menghindari terjadinya mafia peradilan yang sangat gencar dalam beberapa dekade ini belakangan dalam perkara gugatan pra peradilan nomor 63/2022/PN Jaksel terhadap Kapolda Metro Jaya dan gugatan PMH kami nomor 667/PDT-G/2022/PN Jaksel terhadap Dr. Purnomo Prawiro dan kawan-kawan. Nomor 4, saya memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengawasi secara langsung terhadap persidangan kasus pra-peradilan dan gugatan PMH saya yang kami ajukan untuk mendapatkan keadilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara gugatan pra-peradilan nomor 63/2022/PN Jaksel terhadap Kapolda Metro Jaya dan gugatan PMH nomor 667/PDT-G/2022/PN Jaksel terhadap Dr. Purnomo Prawiro dan kawan-kawan. Demikianlah keterangan pers ini saya sampaikan. Saya melakukan ini semata-mata hanya untuk melakukan klarifikasi, memberikan penjelasan dan meluruskan kembali pendirian perusahaan Gubet Group agar masyarakat dapat mengetahui lebih jelas duduk persoalan yang sebenarnya, sehingga tidak lagi ada oknum-oknum yang memberikan keterangan pers yang dapat memberikan penyesatan informasi ataupun pembohongan publik terhadap masyarakat Indonesia. Atas kehadiran rekan-rekan media pada acara ini dan dukungan semua pihak, saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Ibu Eli. Sebelum kita putar rekaman, saya minta rekan saya Pak Davi untuk menjelaskan sedikit situasi tentang PT Bluebird terbuka. Teman-teman perlu tahu bahwa di dalam perusahaan Bluebird itu ada 3 PT sebenarnya. PT awalnya adalah PT Bluebird Taksi yang didirikan tahun 2001, kemudian berubah 2001 milik Purnomo sendiri juga pakai nama Bluebird, dan yang terakhir tahun 2013-14, 2014 juga perusahaan Bluebird terbuka. Jadi ada 3 perusahaan taksi atas nama yang sama, gedung yang sama. Nanti Pak Davi akan menjelaskan bagaimana dulu soalnya, supaya jangan sampai masyarakat disesatkan. Ya, karena ini perusahaan publik sekarang. Silakan Pak Davi. Terima kasih. Tangannya Kak. Mundur dikit. Kami akan sampaikan sebagai tim kuasa hukum dari Ibu Eliana menanggapi pertama-tama ada keterangan pers dari TBK, Bluebird TBK, yang menyatakan bahwa Ibu Eli itu bukan bagian atau bukan pemegang saham dari Bluebird. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Pertanyaan kami, sebenarnya kami jadi bertanya lagi kepada TBK, apakah sudah jujur dan transparan? Bagaimana peran keluarga Ibu Eli, almarhum Suryo Wibowo, dan Ibu Eli sendiri sebagai pemegang saham? Perlu dicatat, Ibu Eli masih menerima undangan rapat umum pemegang saham dari Bluebird dan Big Bird tahun ini.
setiap tahun. Masih 2022. Big Bird ya, Januari 2022 masih menerima undangan sebagai pemegang saham. Dan ini yang Bluebird. Juni 2022 masih menerima, artinya masih tercatat sebagai pemegang saham dari Bluebird Group ini. Kemudian yang kedua yang mau kami sampaikan, gugatan kami ini menyampaikan, mendalilkan bahwa Ibu Eli sebagai pemegang saham tidak dapat melaksanakan hak-haknya, termasuk penerimaan dividen, termasuk melakukan pemeriksaan keuangan, termasuk menerima laporan keuangan per tahun, mengetahui kondisi, mengetahui konsolidasi antara Bluebird TBK dengan anak-anak atau afiliasinya. Yang menjadi concern adalah bagaimana mungkin Bluebird TBK di laporan keuangannya yang terkonsolidasi dengan anak-anak perusahaannya, afiliasinya, termasuk Bluebird atau Bluebird, mencatat dalam 10 tahun terakhir keuntungan bersih, kecuali di tahun 2020 minus. Tetapi 10 tahun terakhir, kecuali 2020, mencatat keuntungan atau laba bersih. Harusnya otomatis anak perusahaannya juga ikut mencatat keuntungan. Tetapi pemegang saham ini tidak menerima dividen. Itu yang kami dalilkan. Ada apa? Itu yang kami dalilkan dalam gugatan, dan kami menanggapi sebenarnya siaran pers atau keterangan dari juru bicara Bluebird TBK. Menurut kami masih belum jujur, masih belum terbuka untuk menjelaskan kepada publik bagaimana sejarah dan bagaimana peran serta kepemilikan saham Ibu Eli di Bluebird sebagai pemegang ahli waris, pemegang pendiri, ahli waris pendiri. Demikian. Teman semua, kita ini pengacara, Pak. Pengacara itu harus mendalilkan dengan bukti. Bukti pertama yang saya akan perlihatkan bahwa PT Bluebird ini awalnya tentu satu bukan bernama PT Bluebird, tapi PT Swindu Taksi. Ya, ada konferensi pers yang disampaikan oleh pihak Bluebird yang mengatakan bahwa Bluebird ini sudah lahir tahun 65. Ini bukti bahwa Bluebird itu namanya PT Swindu tahun 71. Dia baru berubah nama dari Swindu menjadi Bluebird Taksi pada tahun 80. Ini artinya. Kenapa perlu kami sampaikan supaya jangan sampai pihak manajemen Bluebird yang baru kemarin ini yang tidak tahu menahu asbun. Ya, asbun ya. Jadi Bluebird Taksi itu baru menjadi Bluebird dari Swindu. Ini baru tahun 80, ini aktenya. Ya, kira-kira seperti itu. Itu yang kami mau klarifikasi untuk menjawab keterangan mereka kemarin di depan teman-teman media bahwa seolah-olah perusahaan Bluebird ini adalah perusahaan milik keluarga satu orang. Itu yang Ibu Eli hari ini membantah itu. Jangan membuat pembohongan publik, jangan membuat pemutarbalikkan fakta. Kami hadir gelisah ya. Sudah dianiaya, tapi termasuk hasilnya pun mau diambil semua. Ya, itu yang kami mau sampaikan teman-teman semua. Sebelum kami jawab, kami akan putarkan peristiwa kejadian RUPS pada waktu itu, bagaimana Ibu Eli dan ibunya Ibu Yanti dikeroyok, dianiaya, disiksa dengan biadab. Kita akan putar mana? Mainkan. Tahun berapa itu Pak, lupa tadi? Ya, Pengenayaannya tahun berapa? tahun 2000, 23 Mei. Ya. Ya. Iya. Volumenya pulin aja. Kalau
Tunggu aja. Belum. Ya 30 detik.
Ingin minta kan secara visualnya kan dia jelasin, ya kan. Itu Bu ya. Kemarin kasetnya. Kemarin kasetnya. Tidak sampai tuntas karena Kembali nih ya kasetnya ya. Ya. Kita tidak rekayasa. Ini kami cari khusus karena radionya sudah tidak ada. Sudah dapat kemarin. Ini pasar loak. Pasar loak Pak. Pasar loak. Pasar loak di daerah selatan. Terus kita bisa putar. Inilah buktinya bahwa Ibu Eli punya bukti. Mike Pak, Mike. Ibu Eli punya bukti bahwa peristiwa tahun 2000 ini memang terjadi, dan ini fakta sudah di kepolisian bagaimana mereka punya kelakuan perbuatan yang tidak baik, tidak menunjukkan seorang sekolah tinggi, karena purnomonya adalah seorang dokter. Tidak pantas lagi memperlakukan seorang janda yang baru tinggal suami 12 tahun dengan 12 hari dan Ibu Eli yang masih muda waktu itu. Ya, kira-kira itu yang saya mau sampaikan. Teman-teman semua, apakah sudah jelas atau ada pertanyaan? Sudah jelas ya, nanti siaran persnya nanti kita akan bagi. Nanti Ibu Eli mungkin akan tambahkan sedikit sebelum dia tinggalkan kita. Nanti saya akan melayani Anda dengan tim hukum. Ya, Ibu Eli harus istirahat karena ada urusan lain. Silakan Ibu. maaf teman-teman sekalian, ada tambahan sedikit mengenai kejadian tadi rekaman. Jadi kan teman-teman melihat sendiri betapa histerisnya itu suara saya dan ibu saya yang teriak-teriak ya, dengan suara Dr. Purnomo yang mengkomando, habisi saja, bantai, Cina berasal gini. Dengan istrinya dengan anaknya itu Noni Purnomo. Itu kan perbuatan yang biadab sekali ya. Ya tidak mungkin kasus sebesar ini dengan mudahnya dengan BHD Bambang Hendarso di SP3 kala itu, dan dia waktu itu di reserse
itu Polda Metro Jaya. Kan ini it's impossible for me. Nggak ada tanda kutip, ada apa gitu, kok bisa sampai SP3 dengan alasan tidak cukup bukti. Di notnya SP3 itu tidak cukup bukti tahun 2002, kan aneh gitu. Padahal kita Pak Bu, sudah, nggak ada pemukulan nggak Bu saat itu? ya ada lah. Dilakukan sendiri oleh Pak Pur sendiri atau security-nya? Oh, keluarga Purnomo. Jadi dengan Dokter Purnomo sebagai komandonya yang tadi mungkin dengarnya sama, habisin aja, pantai saja. Pokoknya suruh bunuh saya gitu, sama ibu saya. Dan yang melakukan adalah istrinya Indah Basuki dan anak perempuannya Noni Purnomo dan menantunya Dr. Indramati itu dan yang tenaga berbadan tegap-tegap itu untuk menyeret kami. Jadi kan kami berusaha lari kan Pak, saya sama ibu saya berusaha lari untuk menghindar, untuk turun ke lantai lobi lalu pulang, nanti kan dilanjutkan, tapi tidak diperkenankan. Jadi diseret lagi oleh semua algojo, itu saya sebut algojo yang ada, itu diseret kembali untuk dibantai habis oleh Purnomo dan keluarganya. Disitulah bagaimana tragisnya. Mudah-mudahan teman-teman juga terenyuh hatinya mendengar itu semua. Coba lihat reaksi saya kan nggak mungkin itu merekayasa yang histeris gitu. Karena saya dan ibu saya takut dibunuh saat itu dengan begitu kejam biadabnya, dan saya tuh sama ibu saya dijadikan korban, dipertontonkan. Itu yang kita sakit hati dan tidak terima, dipertontonkan kami dibantai di depan karyawan-karyawan kami sendiri. Saya berkata begini, kenapa? Karena ayah saya tuh punya saham dan ibu saya 35%. Dokter Purnomo sendiri hanya 21% saat itu ya. Kalau ada Dokter Purnomo di Bluebird Group dan di Big Bird dan lain-lain. Kala itu Bluebird TBK belum dilahirkan ya. Jadi masih ada yang Bluebird taksi asli dan Big Bird dan lain-lain. Coba bayangkan, saya dibantai, disiksa, dipermalukan di depan karyawan-karyawan kami sendiri, dipertontonkan di muka karyawan di lantai 3. Dengan tenaga-tenaga yang biadab-biadab yang algojo-algojo itu pastinya membayarnya juga dari uang saya kan, yaitu dari uang perusahaan. Kalau dari uang perusahaan berarti kan that means itu dari uang saya juga 35% loh. Jadi mereka dibayar untuk gebukin majikannya sendiri karena diatur, disetting demikian rupa. Itu kan perbuatan yang keji. Saya mohon supaya Presiden Joko Widodo yang terhormat, Kapolri yang terhormat, terus Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Selatan dan Mahkamah Agung itu semua, dan KPK jelasnya untuk melihat ini, dan Kejagung juga. Coba betapa histerisnya saya dan ibu saya, dan kami tidak bikin-bikin, kami tidak buat-buat karena semua sudah diklarifikasi di BAP oleh Polres, terus ditarik ke Polda juga. Dan visumnya ada ketika itu. Berarti tidak ada rekayasa, tidak ada rekayasa dari para korban. Jadi pada saat itu memang Saat itu laporannya dibarengan dengan visum nggak? Ya. Oh iya jelas, tadi sudah saya sebut, mungkin Bapak lewatkan ya. Visum ada 2 lembar terpisah, jadi visum saya sendiri dan visum almarhumah ibu saya. Jadi kami ada 2 visum berbeda untuk masing-masing korban karena korbannya 2 orang. Yang jadi masalah kasus itu terhenti ya, itu yang jadi masalah, ada apa kan gitu? Bu, rekamannya oleh siapa Bu itu? Ada Maksudnya oleh siapa yang merekam? ya kami tidak bisa sebutkan nama, Oh, iya. tapi dari tim kami pelapor, dari orang-orang kami. Belum ada CCTV ya? Belum ada. Jadi di kantor Bluebird kami itu tahun 2000 belum musim ya, belum musim CCTV ya. Saat ini sudah audiensi ke Kapolri atau Kapolda atau Sudah Ada yang bermain. oh belum kami belum menghadap para petinggi Kapolda, Polda dan Polri belum. Kami baru melanjutkan lewat gugatan Ya. pra peradilan untuk SP3 tersebut ya. Kami tidak terima di SP3 Ya. karena kami merasa itu alasannya kok kurang memadai, tidak cukup bukti apalagi. Ya, ada yang bermain. Ada rencana audiensi ke Presiden masuk lembaga hukum yang lain? Kapolri atau mungkin Oke, saat ini belum, tapi ada indikasi menuju sana karena ya memang untuk penegakan hukum, saya minta hukum seadil adilnya kan ya, kita warga negara Indonesia punya hak yang sama ya, equal untuk tiap warga negara yang terzolimi dan dengan bukti.
dilengkap dan saya lihatnya nih ada sesuatu yang kurang benar ya. Bukti rekaman itu udah dikirim ke bukti rekaman tadi dari kaset itu. Saat itu sudah waktu kami melapor pertama ke Polres Jaksel. Lengkap lah ya. Tentunya terus. Di undangan pemegang saham, Ibu masih sebagai pemilik saham atau bagaimana posisi? Oh ya jelas. Kan nama maaf ya Mas. Masih. Nama undangannya itu kan RUPS rapat umum pemegang saham. Jadi kami terundang sebagai pemegang saham yang sah. Disebutkan nggak Bu berapa persen? Disebut apa? Berapa persen pemegang saham? Oh tidak, kalau memang itu etiket perusahaan etika tidak disebut. Ini deh, nah ini. Siap. Kepada yang terhormat Boleh. Ibu Eliana. Kasih zoom dulu. Ke depan Pak, ke depan Pak. Iya, pakai mic Pak, pakai mic. Ini undangan kepada Ibu Eli sebagai pemegang saham. Pertanggal berapa Pak? Pertanggal Terakhir ya. 6 Juni 2022. Ini masih. Tahan Pak. Tahan Pak, kena angin. Ya. Tahan. Pegang buat dulu Pak. Biar sampai terbang. Ya. Oke. Jadi ini bukti Ibu Eli diundang rapat pemegang saham, tapi dividennya nggak pernah dibagi. Oh, hanya diundang saja. Diundang saja, nggak pernah dibagi. Jadi membantah sekaligus kepada teman-teman atau pihak manajemen TBK perusahaan kaki yang mengatakan bahwa Ibu Eli bukan pemegang saham. Jadi saya kira kita datang ke sini untuk membuktikan ini supaya jangan sampai ini menyesatkan publik. Ya, karena bisa membawa konsekuensi hukum. Yang kedua, teman-teman tadi, apakah Ibu Eli akan berjuang kepada Presiden, kepada Kapolri? Itu pasti. Kenapa? Kami menangkap gelagat sidang pra peradilan pertama pihak Polda tidak hadir. Ya, kita tunggu. Kalau sidang kedua juga tidak hadir, kita akan segera mengambil upaya hukum lain. Mungkin kita akan melaporkan para pejabat Polda Metro ke Propam Mabes Polri. Betul. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia tidak menghormati pengadilan. Karena ini hak rakyat menuntut keadilan. Saya kira peristiwa Sambo itu menjadi pintu masuk untuk membuka mafia peradilan yang selama ini ada di pihak kepolisian. Betul. Yuk. Ya, bayangkan Pak, nyata-nyata buktinya ada peristiwanya, korban, perkaranya dihentikan. Kenapa? Bapak tahu? Siapa Purnomo ini? Purnomo ini selalu mengklaim dia sebagai keluarga Joko Sutono, anak Joko Sutono. Joko Sutono itu pendiri dari pada PT IKA, jadi dia masuk dalam keluarga besar Polri. Padahal sebenarnya Pak Purnomo ini bukan anak kandungnya Pak Joko Sutono. Ini anak tiri. Angkat. Anak tiri lah. Ya, karena bapaknya meninggal. Tahun berapa bapaknya meninggal? Ya. Jadi Pak, bapaknya Purnomo itu tahun 1945 sudah meninggal di Surabaya. Jadi dia selalu membawa nama-nama Joko Sutono supaya keluarga besar Polri takut. Nah, ini yang bahaya sekarang. Saya kira 20 tahun yang lalu mungkin masih berlaku, sekarang sudah tidak. Saya kira pengalaman penyidikan membongkar kasus mafia, merekayasa kasus Sambo itu menjadi pintu masuk untuk supaya rakyat yang diperlakukan tidak adil oleh pihak kepolisian harus dibongkar semua. Nah, kira teman-teman setuju nggak? Kita setuju. Oke, saya kira begitu saja ya teman-temannya. Kita akan kawal terus. Pasti Saya minta teman-teman kawal juga. Ini menyangkut kalau di sana berhadapan dengan kekuasaan Polri sendiri, kalau Ibu Eli sekarang berhadapan dengan konglomerat. Kenapa konglomerat? Pak Purnomo itu 50 besar konglomerat di Indonesia. Kemungkinan bahwa pihak pengadilan, pihak jaksa, polisi masuk angin lagi. Bisa jadi. Juga Ya, kemungkinan besar. Kenapa Ibu Eli melapor ke Presiden, melapor ke Kapolri, melapor ke KPK, melapor ke Mahkamah Agung untuk memberi warning kepada siapapun yang terlibat dalam mafia peradilan ini akan kita lapor di mana mereka. bongkar. Saya kira begitu teman-teman ya.
Oke? Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir. Media kalau sudah keluar kirim ke Om Roy, biar Om Roy bisa baca. Siap. Terima kasih ya. Ibu Eli mau pamit, mungkin ada dua kata lagi sebelum keluar. Ya, demikian penjelasan dari saya selaku korban dan yang sangat-sangat tersolimi dalam hal ini. Tersoliminya itu ironisnya oleh partner bisnis kami sendiri loh, yang sudah setengah abad lebih. Perusahaan ini kan sudah 51 tahun sejak ayah saya, jadi saya itu generasi kedua ya. Kok tragis sekali, kok tega sekali, itu saja pertanyaannya. Ya. Semoga kami segera mendapat keadilan. Amin. Terima kasih ya. Ya, terima kasih.